Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu harap kalian tetap ceria, sehat, dan penuh semangat. Walaupun di dalam pembelajaran ini kita menggunakan pembelajaran daring. Nah, Ibu harapkan di dalam masa pandemi COVID-19 ini kalian tetap mengikuti protokol kesehatan. Ingat 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Maaf, pada saat ini Ibu tidak menggunakan masker karena lagi bicara. Perkenalkan dulu, nama Ibu adalah Ibu Deda, mengajar ekonomi kelas 10. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai bab 4, yaitu tentang terbentuknya harga keseimbangan pasar dan struktur pasar. Kalau kita berbicara masalah pasar, mungkin yang ada di benak kalian itu apa? Sebelum Ibu menjelanjutkan ke materi ini, kalian mesti memahami apa itu pasar. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli di dalam melakukan transaksi jual beli. Jadi jelas ya, di pasar itu ada pedagang, ada pembeli, ada penjual, ada pembeli ya, atau ada penawaran, ada permintaan. Nah, untuk pertemuan kali ini mungkin Ibu akan definisikan dulu apa itu permintaan, apa itu penawaran, dan apa itu harga keseimbangan. Coba lihat di papan tulis. Permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang dibeli atau dibutuhkan atau diminta oleh konsumen pada tingkat harga barang tertentu. Nah, sekarang kita lanjut kepada hukum permintaan. Hukum permintaan berbunyi, apabila harga barang naik, permintaan turun. Dan apabila harga barang turun, maka permintaan naik. Jadi di sini, di dalam hukum permintaan, permintaan berbanding terbalik dengan harga. Atau kebalikannya, harga diwakili oleh P atau price, dan jumlah yang diminta atau permintaan diwakili oleh QD. Jadi antara P dengan QD itu berbanding terbalik. Paham? Nah, itu yang dimaksud dengan hukum permintaan. Karena memang di sini kalian mungkin pernah datang ke mall atau ke toko di mana kalau melihat harga barang tinggi atau mahal, mungkin enggan untuk membelinya. Tapi pada saat terjadi diskon besar-besaran atau sale, itu banyak orang yang membeli barang tersebut. Itu arti daripada hukum permintaan. Kalau sudah paham, mari kita lihat pada gambar dan kurva berikut ini. Sekarang coba kita lihat dari tabel berikut ini. Di sana di dalam kolom kedua, kolom pertama adalah nomor dan kolom kedua adalah P, artinya price, diwakili oleh huruf P. Dan yang kedua adalah kolom jumlah barang yang diminta. Itu diwakili oleh Q atau QD atau quantity demand. Pada saat harga barang pertama 50.000, jumlah barang yang diminta sebesar 20.
Dan ketika harga barang turun menjadi 40.000, jumlah yang diminta naik menjadi 40.000. Terus yang terakhir kita lihat harga barang turun menjadi 15.000, barang yang diminta sejumlah 140. Jadi di sini kita lihat bahwa pada saat harga barang naik, permintaan kecil atau sedikit, dan pada saat harga barang turun menjadi 15.000, permintaan naik menjadi 140. Kalau kita masukkan dari tabel ke kurva, sekarang kita lihat di dalam kurva bagaimana bentuk kurva permintaan. Yang tadi sudah dikatakan bahwa hukum permintaan berbanding terbalik. Artinya harga berbanding terbalik dengan jumlah barang yang diminta. Di dalam kurva kita lihat garis vertikal untuk P atau price atau harga, dan garis horizontal untuk QD atau jumlah barang yang diminta. Pada saat harga 50.000, terlihat di sana bahwa barang yang diminta itu 20, terus selanjutnya 40 itu dengan 40 lagi, terus 30 dengan 80, dan yang terakhir pada saat harga rendah 15.000, barang yang diminta sebesar 140. Maka garis permintaan dari atas kiri ke kanan bawah berbentuk landai. Paham di sini anak-anak? Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ada 8. Di antaranya yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Jelas tadi sudah dikatakan bahwa harga memiliki pengaruh besar terhadap permintaan. Kalau harga naik, permintaan turun, dan kalau harga barang turun, permintaan akan bertambah. Itu maksudnya. Yang kedua adalah harga barang komplementer. Komplementer di sini diartikan adalah sebagai barang pelengkap. Contoh, mobil itu harus ada bensin. Nah, jadi bensin di sini sebagai barang pelengkap atau bahan bakar. Apabila bensin naik melambung tinggi, mungkin permintaan terhadap kendaraan bermotor akan berkurang karena harga bensin tinggi. Orang berpikir lebih baik menggunakan kendaraan umum dibanding dengan kendaraan pribadi. Jadi permintaan terhadap motor akan berkurang. Dan yang ketiga adalah harga barang substitusi. Harga barang pengganti. Contoh, seseorang biasa mengkonsumsi daging sapi. Nah, karena harga daging sapi mahal, maka orang akan berpikir pindah ke ikan, karena ikan lebih murah daripada daging sapi. Jadi permintaan terhadap daging akan berkurang karena harga naik. Dan yang keempat adalah selera konsumen. Kita tahu ya, zaman sekarang itu mungkin HP diperuntukkan bukan hanya untuk orang tertentu saja, tapi HP sudah
dimiliki oleh kalangan banyak, bukan hanya pekerja, bukan hanya pembisnis, bahkan sekarang pelajar, ibu rumah tangga itu memerlukan HP. Maka permintaan terhadap HP akan bertambah. Dan selanjutnya adalah pendapatan. Menurut Keynes, ahli ekonomi luar negeri, menyatakan atau berpendapat bahwa apabila pendapatan seseorang bertambah, maka konsumsinya juga akan bertambah. Jadi kalau pendapatan masyarakat bertambah, otomatis konsumsinya juga akan meningkat. Selanjutnya adalah intensitas kebutuhan. Nah, di dalam intensitas kebutuhan pada zaman sekarang itu yang paling mendesak, karena dengan adanya COVID-19, semua orang harus pakai masker. Maka permintaan terhadap masker akan bertambah. Dan yang keberapa? Selanjutnya ya, yang ketujuh. Yang ketujuh adalah jumlah penduduk. Jelas, kalau jumlah penduduk suatu negara bertambah, otomatis konsumsinya juga akan bertambah. Nah, mungkin itulah faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap permintaan. Mari kita lanjut dengan definisi penawaran. Apa itu penawaran? Penawaran adalah sejumlah barang yang ditawarkan atau sejumlah barang yang dijual oleh produsen ke konsumen pada tingkat harga tertentu. Nah, di dalam penawaran juga tentunya ada hukum penawaran. Hukum penawaran berbunyi, apabila harga barang naik, maka penawaran naik. Dan apabila harga barang turun, maka penawaran pun turun. Jadi di sini, di dalam hukum penawaran, itu berbanding lurus. Artinya antara harga dengan barang yang ditawarkan sama. Nah, anak-anak, selesai sudah materi kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami oleh anak-anakku sekalian ya. Untuk selanjutnya mungkin nanti kita bertemu lagi dalam pembahasan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, tetap di rumah saja.